Baiklah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua, mahasiswa dan mahasiswa di sekalian. Pada web terakhir ini, bahasan kita tentang transaksi terdistribusi. Nah, penekanannya adalah kita demokan praktek tentang commit, rollback, checkpoint, dan trigger. Berikut kita mulai dari pertama kali adalah saya share screen dulu untuk membuka aplikasi dari ini aplikasi dari Paragon ya. Oke. Sebentar. Saya Paragon dulu. Oke. Pada Paragonnya ya. Nah, pertama kita ke localhost PHP MyAdmin. Kita tunggu bersama. Nah, pada login PHP MyAdmin defaultnya adalah root, kemudian passwordnya kita kosongkan karena saat install itu kita nggak pakai password ya. Nah, berikut adalah tampilan dari PHP MyAdmin di mana kita akan membangun database untuk simulasi dari commit, rollback, trigger, checkpoint yang tersimpan pada store prosedur, yaitu di MySQL. Nah, sebelum masuk ke sini, itu ada materi yang harus saya jabarkan dulu. Ya, ada materi yang harus saya jabarkan dulu. Oke. Lambat ya. Saya stop screen dulu. Ya. Nah, saya share screen untuk materinya terlebih dahulu. Nah, ini materi hari ini. Pertama, kita melakukan desain database dan relasi. Ya. Pada web 3 ini kita ambil kasus untuk untuk tabel, ada tabel dosen, ada mata kuliah, kemudian ada mahasiswa. Dan targetnya dari 3 relasi
entitas ini atau tabel ini akan diharapkan itu terbentuk jadwal mata kuliah. Nah, untuk pertama kali adalah kita membuat tabel. Pertama tabel dosen, spesialisasi. Nah, spesialisasi ini biasanya mata kerja. Kemudian ada tabel mahasiswa, ada NIM, yang nama mahasiswa, jurusan, angkatan, dan status aktif. Status aktif di sini tipe datanya boolean, yaitu true atau false. True berarti aktif dan false berarti tidak aktif. Kemudian ada tabel mata kuliah dengan primary key kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan mata kuliah tersebut ada di semester berapa. Kemudian ada tabel jadwal kuliah. Ya. Di sini ada ID jadwal, ada kode mata kuliah, ada nidon. Ya. Kode mata kuliah nidon itu sebagai foreign key. Kemudian ada hari, jam mulai, jam selesai, dan ruangan tempat belajar. Nah, di sini sudah didesain adanya relasi, yaitu kode mata kuliah itu sebagai foreign key dari mata kuliah. Sifatnya on delete cascade. Kemudian ada foreign key nidon, yaitu diambil dari tabel dosen, dan on delete set null. Nah, maksudnya apa? On delete cascade itu apabila kode mata kuliah di master dihapus, maka pada tabel jadwal kuliah juga akan terhapus otomatis. Sedangkan foreign key atau on delete set null ini apabila master data dosen dihapus pada tabel dosen, maka foreign key di dalam tabel jadwal itu nidon dosennya itu di setting menjadi set null atau kosong. Kenapa set null? Sebab nanti bisa di-replace atau digantikan oleh dosen lain. Kemudian ada tabel log. Log ini sebagai tabel catatan, pendataan atau catatan aktivitas dari kondisi insert, update, delete yang terjadi pada 3 tabel master tersebut. Kemudian analogi konsep dan implementasi transaksinya untuk commit, rollback, dan checkpoint. Analoginya sederhana, yaitu seperti fitur auto save dan undo pada game. Nah, bagi yang pernah bermain game RPG atau petualangan, kata-kata commit itu kita ibaratkan sebagai manual save. Kalau kita main game, itu ada tombol save, kita klik, nah itu manual save. Kemudian manual save ini merupakan sebuah checkpoint yang aman. Jadi semua progres permainan Anda terkunci pada manual save ini. Dan tersimpan pada, kalau pakai hard disk, di hard disk. Jadi tidak ada yang namanya kondisi sebelum di save itu tidak bisa di load karena sifatnya sudah commit. Seperti itu. Kemudian rollback. Rollback ini ibaratnya load game atau undo. Nah, saat kita sedang bermain game dan di tengah perjalanan karakternya mati atau terjadi kesalahan fatal, maka tidak
semata-mata kembali ke nol, ya. Tetapi kembali ke kondisi sebelum main pada awal. Bisa kembali ke titik awal checkpoint, ya, titik awal checkpoint, jadi bisa diulang lagi seperti itu. Itu makna dari rollback. Jadi semua permainan yang belum di-save secara manual itu masih bisa diulang. Kemudian checkpoint. Checkpoint pada permainan RPG ada kan kondisi dungeon yang sulit, ya. Kondisi dungeon, misalnya di tengah jalan dalam sebuah permainan kan petualangan itu melalui sebuah jalan, kemudian jalan itu ada halangan. Nah, checkpoint ini biasanya ditempatkan di sebuah halangan besar sebelum terjadi permainan menghadapi halangan besar. Itu biasanya terjadi auto save atau penyimpanan sementara. Sehingga bila permainan itu gagal, itu tidak kembali ke awal, benar-benar awal, tapi kembali ke auto save. Nah, di sini diwakili dengan kondisi checkpoint. Nah, implementasinya gimana dengan CRUD? Ya, dengan melalui struktur prosedur. Di sini kronologinya adalah prosedur untuk mendaftarkan mahasiswa baru. Jadi kita menggunakan kontrol transaksi untuk memastikan bahwa data yang masuk itu benar-benar valid. Jika data error, maka akan dibatalkan atau terjadi rollback. Dan jika valid, maka akan terjadi commit. Nah, bagaimana cara membangun store prosedur itu? Pertama-tama gini, kita membuat dengan keyword prosedur, ya, create prosedur. Kemudian label, kasih warna kuning itu ini adalah label. Misalnya labelnya SP tambah mahasiswa aman. Nah, field-nya apa datanya yang harus dimasukkan? Misalnya ada NIM, nama, jurusan, angkatan. Kemudian ada output-nya. Ya. Output di sini menandakan bahwa jika prosedur tambah mahasiswa aman ini valid, maka P status pesan nanti diisi dengan message. Ya. Jadi P status pesan ini sebagai variabel yang menandakan bahwa sebuah insert CRUD untuk insert misalnya berhasil, maka P status aman ini nanti bisa diberikan message bahwa tambah data berhasil. Atau bila tambah datanya gagal, maka P status aman disetting menjadi message-nya tambah data gagal. Nah, setelah mendefinisikan prosedur untuk tambah mahasiswa aman dengan variabel message-nya, baru kita mulai dengan keyword begin untuk mendeklarasikan handler untuk menangkap error pada SQL. Nah, biasanya ada declare exit handler for SQL exception. Kemudian di dalamnya ada begin lagi sebagai sub dari routine. Di sini ada rollback. Begin rollback. Rollback di set apa? Status pesannya. Nah, rollback kita sudah pahami bahwa rollback itu sebuah proses yang belum disimpan secara permanen ke database, itu bisa di rollback untuk digagalkan. Nah, rollback ini biasanya terjadi pada saat data itu
gagal untuk dijalankan. Kemudian kita mulai dengan start transaction. Nah, start transaction ini mulai dijalankannya eksekusi dari store prosedur. Pertama kali kita pasang set point dulu ya. Set point kita letakkan di awal, kemudian kita berikan label SP titik mulai. Sehingga bila terjadi kegagalan nanti bisa kembali ke set point di sini. Yaitu tinggal call SP titik mulai. Maka eksekusi dimulai dari sini. Kemudian setelah itu kita lakukan insert mahasiswa ke dalam tabel mahasiswa. Ya. Nah, setelah terjadi insert, kemudian kita berikan save point. Save point SP setelah insert sebagai parameter kedua bahwa insert kita berhasil. Jika nggak berhasil, nanti akan kembali ke awal. Nah, kemudian kita buat validasi. Validasi apa? Validasi yang menentukan bahwa data yang masuk adalah valid. Nah, di dalam tabel mahasiswa itu ada yang namanya angkatan. Ya, untuk menandai bahwa mahasiswa itu masih terdaftar misalnya. Nah, sekarang ini kan tahun 2026 ya. 2026 misalnya angkatan itu kita batasi yang valid itu 2010 ke atas. Ya, berarti mulai dari 2010 hingga 2006. Kemudian di bawah 2010, maka kita anggap angkatannya sudah tidak valid. Karena logikanya kuliah 16 tahun, bukan 16, iya 16 tahun ya. Sekarang 2026. 16 tahun nggak selesai kan berarti nggak valid. Nah, di sini diberikan agregasi if. If angkatan kurang dari 2010, berarti 2009 ke bawah, atau angkatan lebih dari tahun ini, misalnya di input tahun 2027, itu kan belum kejadian current date, maka berarti datanya tidak valid. Nah, kalau tidak valid, maka lakukan rollback. Rollback yang mana? Rollback perintah insert di sini. Ya, perintah insert di sini digagalkan kembali ke SP titik awal, yaitu mulai dari sini. Kemudian dilakukan insert untuk mahasiswa yang lain, yang berbeda. Nah, tetapi apabila angkatannya 2010 ke atas dan kurang dari tahun ini, maka lakukan commit dan berikan pesan transaksi berhasil. Mahasiswa berhasil disimpan committed. Itu untuk set point. Nah, kemudian konsep dan pembuatan triggernya seperti apa? Nah, trigger ini ibaratnya alarm smart home, ya, rumah pintar. Jadi semacam apabila kita pasang alarm di rumah, kemudian pintu itu dibuka paksa atau digedor, maka alarm itu akan tertrigger untuk berbunyi. Nah, di sini pada database, trigger itu digunakan sebagai aturan otomatis atau otomatisasi. Otomatisasinya seperti apa? Nah, otomatisasinya adalah dia akan mengeksekusi sejumlah perintah SQL secara otomatis. Otomatisnya apa yang menjadi trigger? Yaitu before maupun after CRUD. Ya, before maupun after pada CRUD. Insert, update,
delete. Kemudian implementasi dari trigger ya, pada tabel mahasiswa dan jadwal kuliah. Nah, kita sekarang membuat trigger nih. Trigger pertama adalah mencatat log, yaitu setiap terjadi aktivitas penambahan database atau CRU di database, maka nanti simpan di dalam log. Triggernya adalah ini. Create trigger TRG after insert dosen. Nah, isinya apa? After insert on dosen. Artinya setelah terjadi penambahan data pada dosen, maka lakukan ini triggernya nih. For each row, yaitu baca semua data. Kemudian ada keyword begin. Nah, di sini ada insert into log aktivitas. Ini adalah nama dari tabel. Kemudian parameter di dalamnya adalah target table, yaitu nama tabelnya, aksinya, dan keterangan. Terus value-nya apa? Value-nya adalah target tabelnya adalah tabel dosen. Aksinya insert. Apabila update nanti di sini kita ganti update. Karena di sini insert. Kemudian keterangannya apa? Keterangannya adalah gabungan dari dosen baru ditambahkan. Kemudian nama dosen dan leader. Nah, nanti ini yang tercatat pada tabel log. Kemudian trigger yang kedua, yaitu saat terjadi insert pada tabel jadwal kuliah. Di sini ada before insert, dan juga ada after insert ya. After insert, ada before insert. Pertama adalah trigger TRG atau trigger before insert jadwal. Kemudian di sini ada keyword before insert on jadwal kuliah. For each row, sama polanya seperti di atas. Kemudian begin dan declare V jumlah bentrok integer. Jadi kita mendeklarasikan variabel jumlah bentrok. Nah, bentrok ini nanti akan diisi pembacaan seluruh record yang ada di dalam database. Apabila terjadi bentrok, maka isinya tidak mungkin 0. Tapi bila 0, berarti tidak terjadi bentrok. Logically seperti itu. Nah, selanjutnya pertama kali kita akan membaca semua record di dalam database, record di dalam tabel jadwal kuliah. Apa yang dibaca? Yang dibaca adalah ruangan. Jadi sebuah bentrok jadwal itu apabila ruangannya sama, jamnya sama, ya, jam mulainya sama, ataupun jam selesai sama, atau jam mulai dan jam selesainya sama, pasti bentrok. Hari sama, ruangan sama, jam sama, pasti bentrok. Nah, di sini cukup dengan membaca select count, yang artinya menghitung semua isi record di dalam tabel jadwal kuliah, di mana agregasinya adalah ruangannya sama, harinya sama, dan jam lainnya sama, jam selesainya sama, atau jam mulai dan jam selesai sama. Salah satu terpenuhi, maka pasti terjadi bentrok. Tapi apabila select count ini 0 hasilnya, berarti tidak ada bentrok jadwal.
Ini yang sangat krusial ya. Nah, baru lakukan validasi. Jika jadwal bentroknya isi dari variabel V jumlah bentrok itu lebih dari 0 ya, lebih dari 0, maka lakukan SQL state 45.000, artinya tidak boleh ditambahkan. Gagal memasukkan jadwal karena jadwalnya bentrok. Tapi bila lebih dari 0 itu tidak terpenuhi, artinya nilainya 0, maka silahkan lanjut. Kemudian berikutnya adalah store prosedur. Store prosedur kita gunakan dengan CRUD ya, CRUD. Store prosedur ini mengkombinasikan pembuatan jadwal kuliah dan operasi create sekaligus memanfaatkan trigger. Nah, pertama yang kita kerjakan adalah membuat CRUD jadwal kuliah. Di sini kita bikin store prosedur SP buat jadwal kuliah. Dengan field ada kode mata kuliah, nidon, hari, jam mulai, jam selesai, ruangan, dan hasil eksekusi. Kemudian ada blok bikin, deklarasikan file handle, kemudian rollback untuk hasil eksekusi apabila gagal. Kemudian kita mulai dengan start transaction. CRUD-nya adalah insert, yaitu menambahkan jadwal kuliah ke tabel jadwal kuliah. Jika berhasil, lakukan commit. Kemudian variabel hasil eksekusi diberikan message pendaftaran jadwal sukses. Jadwal berhasil ditambah ke database. Kemudian untuk uji coba ini ada 6 skenario. Ya. Dari 6 skenario itu, skenario pertama adalah kita insert dosen. Insert dosen, kemudian kita lihat di file log apakah dia berhasil mencatat aktivitas CRUD insert tadi. Apabila terjadi berhasil mencatat berarti sukses. Kemudian tambahkan mata kuliahnya. Insert mata kuliah misalnya basis data. Kemudian kita tambahkan mahasiswa, angkatan yang tidak valid. Angkatan tidak valid tadi adalah mahasiswa yang angkatannya di bawah 2010. Di sini kita pakai 2005. Nah, kemudian dicek pesannya. Pesannya apa isinya. Kemudian skenario keempat menambahkan mahasiswa yang valid, yaitu 2002. Isinya apa. Kemudian kita lihat isi database mahasiswa, berhasil enggak. Kemudian untuk jadwal kuliah, di sini kita tambahkan call. Call ini untuk memanggil SP buat jadwal kuliah. Ya, jadi store prosedur tadi dijalankan dengan perintah call. Call untuk menginsert jadwal mata kuliah, yaitu IF 101, kemudian ini nidon dosen ya, kemudian jam harinya, jam mulai, jam berakhir, kemudian ruangan, dan status. Kemudian kita lihat statusnya.
Yang keenam, skenario keenam itu kita coba rollback. Ya, rollback setelah ini ya, hari Senin, mata kuliah sama, dosennya sama, berarti data udah masuk kan. Nah, karena bentrok, harusnya ada message bahwa menambah data itu gagal. Nah, ini teori. Nah, sekarang kita praktekkan dengan SQL. Saya stop share dulu. Oke. Saya siapkan dulu untuk paragonnya ya. Nah, saya share screen paragonnya. Ini sudah terlihat. Nah, di sini saya mau buat database dulu. Ini data yang praktek sebelumnya, saya akan drop dulu. Kita drop. Kita remove database. Kita drop 23. Kita drop dulu. Kemudian kita create nama database. Misalnya domain 3-nya berbeda ya. Kita create. Nah, untuk langkah pertama kali kita membuat table database agar efektif. Saya copy paste dari file yang sudah saya siapkan. Nah, ini yang sudah saya siapkan filenya sampai tabel log ya. Kita kemudian jalankan. Nah, di sini sudah terbentuk tabel dosen dengan strukturnya dan sebagai primary key, dan ini bisa kita lihat desainnya karena tadi ada foreign key juga ya. Ini kita lihat desainnya, kita rapikan dulu posisinya. Selain di sini. Kita save. Kita kasih nama supaya nggak berubah-ubah posisinya. Nah, di sini yang terjadi relasi itu kita kunci relasinya hanya dosen kepada terhadap jadwal mata kuliah, kemudian jadwal mata kuliah dengan mata kuliah. Ini kita kunci relasinya. Kenapa mahasiswa dan log tidak dikunci? Karena
untuk misalnya ada pengembangan lebih lanjut, itu mahasiswa nanti pada jadwal kuliah, pada ruangan kelas, itu bisa di-trigger dengan adanya pengisian KRS. Nah, untuk saat ini, mahasiswa untuk validasi data kita gunakan fasilitas atau fitur commit, rollback, trigger, dan lain-lain. Termasuk pengisian jadwal mata kuliah. Nah, oke, sekarang kita coba untuk skenario pembuatan store prosedur. Pembuatan store prosedur. Oke. Ya, kita bikin store prosedur yaitu diawali dengan delimiter, diakhiri dengan delimiter. Langsung kita jalankan atau eksekusi. Ini store prosedur udah jadi. Kemudian berikutnya kita buat trigger. Kita create trigger. Trigger untuk isian jadwal mata kuliah agar tidak drop. Dan kita go. Oke, triggernya sudah ada. Keempat, kita buat store prosedur untuk CRUD. Ya, itu untuk pengisian jadwal mata kuliah. Sini. Nanti terakhir kita tinggal melakukan pengujian. Oke, kita eksekusi. Oke, nah untuk melihat trigger store prosedur itu ada di rutin. Store prosedur kita ada di rutin tersimpannya. Jadi nanti kalau sudah tidak digunakan bisa dihapus, di drop. Ya. Nah, untuk event ini scheduler ya, semacam cron job. Oke. Prosedur ada di dalam rutin, dan kita lakukan uji coba skenario. Nah, skenario pertama kita akan tambah data. Kemudian dicek di log filenya. Jika log file nanti isi, maka tambah datanya itu berhasil. Ini insert into, tambah datanya ke dosen, yaitu ada nidon, nama, gelar, spesialisasi. Di sini nidonnya 04 dan seterusnya, namanya Dr. Budi Santoso, gelarnya MD, sistem terdistribusi, misalnya spesialisasinya. Kemudian select bintang atau tampilkan semua data dari tabel log aktivitas. Kita eksekusi. Nah, ini sudah terlihat bahwa tabel dari log, ID log 1, tabel targetnya dosen, isinya insert, kemudian keterangannya dosen baru ditambahkan Dr. Budi Santoso Nidon sekian. Kemudian kita bisa cek di tabel dosen. Tabel dosen
Log kan. Ya. Oke. Log. Kemudian skenario kedua, kita insert mata kuliah. Nah, di tabel mata kuliah, nanti kita lihat juga di itu, di lognya. Oke, tabel mata kuliah di sini sudah berhasil. Biar kita lihat activity-nya cuma satu. Berarti log activity tidak kita jalankan untuk insert mata kuliah. Supaya log activity bisa jalan semua, tinggal kita tambahkan untuk kita tambahkan ini trigger, tambahkan trigger. Berarti kita desain untuk mata kuliah yang di awal tadi tinggal tambahin trigger itu aja. Nah, berikutnya kita tambah data mahasiswa. Nah, tambah data mahasiswa itu ada operasi rollback ataupun commit. Syaratnya apa? Jika syaratnya tahun masuk mahasiswa di bawah 2005, kan dia gagal di rollback. Tapi jika 2011 ke atas dan di bawah 2006 ke bawah, maka valid. Nah, ini kita tambahkan skenario ketiga itu tentang yang tidak valid dulu. Tidak valid dulu. Berarti gagal. Gitu. Oke, kita tambahin semua. Oke. Di sini select pesan, tambah datanya berhasil. Tambah datanya di rollback. Di rollback. Kemudian select pesan. Pesannya apa? Pesannya ini dibatalkan. Kemudian MySQL return empty. Nah, kita cek juga di log ada enggak. Kalau ada, berarti ada trigger. Kalau enggak, berarti enggak. Kalau mau ditambahkan, tinggal triggernya kita modif. Kemudian skenario keempat, di mana datanya adalah valid, yaitu 2002. Oke. Kita cek, karena ini berhasil masuk atas nama Wijaya, berarti kita cek tabel mahasiswanya bertambah enggak. Gitu. Nah, ini sudah oke. Message. Dan message-nya pesan berhasil. Dia tabel mahasiswa isinya tadi Jaya. Status aktif. Ini kita lihat tabel mahasiswa sudah terisi. Oke, berikutnya skenario kelima, yaitu menambah jadwal. Jadwal dengan
pemanggilan seluruh prosedur jadwal kuliah. So, ya, berhasil masuk ke jadwal mata kuliah, kemudian statusnya di set, diperlihatkan atau diselect ya. Nah, statusnya ini pendaftaran jadwal sukses, jadwal berhasil ditambah. Kita cek di tabel jadwal mata kuliah. Ada satu. Kemudian skenario terakhir, skenario ke-6, kita membuat menginsert tabel jadwal kuliah yang sengaja dibuat menjadi bentrok untuk menguji apakah triggernya valid atau tidak. Kita eksekusi. Oke, di sini return ini, kemudian kita lihat status jadwal bentrok. Jadwal bentrok, kemudian hasil harus menunjukkan pesan kegagalan atau rollback. Nah, kita cek ke jadwal mata kuliah. Tetap hanya satu. Karena bentrok, jadi tidak dilakukan commit, jadi di rollback ya. Nah, ini salah satu pengamanan transaksi supaya tidak terjadi redundansi macam-macam seperti itu. Nah, itu ini web 3 pada bagian 1 yaitu tentang commit, rollback, trigger, set point. Dan untuk praktek bagian 2 adalah Anda diminta untuk membuat transaksi terdistribusi. Transaksi terdistribusi itu adalah transaksi minimal ada 2 buah PC yang berperan sebagai klien dan server dan 2 buah OS yang berbeda. Nah, pada praktek bagian 2 Anda harus menginstal agar transaksi terdistribusi dapat bekerja di dalam sebuah PC ataupun laptop, maka pertama lakukan instalasi VirtualBox sebagai virtual machine. Setelah VirtualBox terinstall, baru install Ubuntu di dalam VirtualBox sebagai OS yang nanti bisa dijadikan klien ataupun server. Dan di dalam Ubuntu harus diinstal browser untuk melihat hasil desain transaksi database. Kemudian install Exam sebagai engine dari database. Setelah semua terinstall dengan benar, silakan lakukan setting IP-nya, koneksinya, dan nanti diuji koneksinya. Jika koneksinya nanti terakhir connected statusnya, maka Anda bisa melihat perubahan transaksi terdistribusi, yaitu salah satu PC atau OS, misalnya servernya ada perubahan data, entah insert, update, ataupun delete, maka dari klien juga akan terlihat ada perubahan data. Jadi dua-duanya nanti dipasang tabel dan database yang sama persis. Kemudian apabila di server berubah, maka nanti akan otomatis tersinkron ke klien. Itu makna dari transaksi terdistribusi.
web 3 ini saya akhiri dan terima kasih atas waktunya dan silahkan diperhatikan tugasnya bahwa tugas 1, 2, dan 3 wajib dikerjakan. Apabila tidak mengerjakan salah satu tugas itu efeknya adalah nilai kalian bisa 0 gitu. Jadi tolong segera dikerjakan dan terima kasih atas waktunya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.